Sejumlah orang yang tergabung dalam Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI melaporkan produser dalam film yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari ke Bareskrim Polri. Menurut mereka, film ini menimbulkan kegaduhan dan narasi negatif terhadap penanganan proses pidana yang dilakukan polisi. Kenapa kami mengatakan ini membuat kegaduhan? Karena proses hukum sedang berjalan. Beda halnya yang disampaikan rekan saya terkait dengan kasus cyanida, itu sudah inkrah, maka dibikin sebuah cerita supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang di kemudian hari. Tapi terkait dengan almarhum Vina, ini kasusnya belum final dan masih dalam proses penegakan hukum. Kalau ini dibingkai dan terus-menerus menjadi polemik di media ataupun polemik di publik, maka akan membuat narasi-narasi yang negatif sehingga menghambat proses penegakan hukum. Sementara itu, polisi terus mendalami kasus pembunuhan Vina dan Eki. Terakhir, polisi memeriksa adik dari tersangka Peggy Setiawan, Luciana. Dia menjelaskan Peggy dan Robi merupakan kakak kandungnya, namun mereka adalah dua orang yang berbeda. Luciana berharap Peggy dapat segera dibebaskan karena ia yakin kakaknya itu berada di Bandung saat terjadi pembunuhan dan tidak bersalah. Robi kakak saya. Kalau Peggy? Peggy kakak kandung saya juga. Urutannya gimana tuh? Yang Robi pertama kakak siapa? kandung apa Ya, bukan? yang pertama Peggy Setiawan kakak kandung saya, yang kedua Robi Setiawan kakak kandung saya, yang ketiga saya sendiri, yang keempat ada adik saya Ameliana. Berarti berapa saudara? 4 bersaudara. Saudara. Kondisi ibu seperti apa, Mbak? Kondisi ibu sekarang masih down, belum bisa ketemu siapapun. Ada pesan-pesan, Mbak? Ya semoga Peggy dibebaskan karena Peggy tidak bersalah sama sekali. Ini mencari keadilan hukum. Hal yang sama juga dijelaskan ayah Peggy, Rudi. Dia membantah mengganti nama Peggy menjadi Robi untuk mengelabui polisi. Robi adalah anak kedua atau adik dari Peggy. Oh iya, Robi itu anak atau panggilan sebenarnya Pak? Anak kandung Pak, anak kandung sendiri Pak. Itu mah nama panggilan aja, panggilan kerja. Oh, jadi Bapak ini punya anak berapa totalnya? Tapi yang 4 saya. 4. Pertama, Peggy. Robi Setiawan. Yang kedua? Robi Setiawan. Yang ketiga, Luciana. yang keempat. Ameliana. Nah, berarti Bapak membantah bahwa selama ini Peggy merubah nama jadi Robi ya Pak? Iya. Tapi Bapak punya bukti ya Pak, yang kerja sama Pak Aceng itu ya Pak? Punya bukti semua? Banyak bukti. Bapak yakin ya Pak? Yakin. Ya. Selain meminta keterangan keluarga Peggy, polisi juga telah menerbitkan surat panggilan kepada teman Peggy Setiawan, Suharsono alias Bondol. Suharsono diminta memberikan keterangan setelah sebelumnya sempat menyebut Peggy ada bersamanya saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Dapat surat dari polisi, Barusan berarti ini Pak? barusan panggilan untuk saksi 31 Mei. 31 Mei. Iya, jam 1. Nanti akan hadir nggak Pak? Hadir, Bapak siap memberikan kesaksian ya Pak? siap. Lalu, akankah polisi mengungkap fakta sebenarnya dari kasus pembunuhan Vina dan Eki? Akankah keadilan didapatkan keluarga korban dan bahkan pihak yang tidak bersalah? Saya tidak pernah melakukan hukuman itu. Jadi fitnah, saya rela mati. Tim Liputan, Kompas TV. Penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki terus berlanjut. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP untuk tersangka Peggy. Tidak hanya itu, polisi juga memeriksa keluarga Peggy Setiawan. Akan seperti apa kelanjutan dari kasus ini? Kita bahas bersama kuasa hukum Peggy Setiawan. Sudah ada Pak Yudhya Alamsyah, kemudian ada pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman melalui sambungan Zoom. Prof. Hipnu Nugroho, dan juga ada anggota Kompolnas Yusuf Warshim yang akan bergabung nanti kemudian. Saya ke kuasa hukum dari Peggy Setiawan dulu. Selamat pagi Pak Yudhya. Selamat pagi Mbak. Ya Pak Yudhya, ini kan kalau kita lihat ya, kemarin adik Peggy yang bernama Luciana ini kemudian diperiksa polisi selama 4 jam. Apa saja yang kemudian ditanyakan polisi, termasuk juga perihal nama Peggy dan juga Robi yang disebut oleh Luciana memang orang yang berbeda, adik kakak. Iya betul Mbak, kemarin itu ya sekitar kurang lebih 4 jam lah kita mendampingi Luciana, adik dari Peggy Setiawan, ini untuk memenuhi panggilan dari Polda Jabar. Ya walaupun
pemeriksaan dilakukan di Polres Cirebon Kota. Nah, di sini pemeriksaan Luciana ini terkait dengan adanya hubungan keluarga antara Luciana dengan Peggy Setiawan. Emang salah satu yang dipertanyakan itu apa ada hubungan tidak antara Peggy Setiawan dengan Robi. Nah, ini secara keluarga ini Robi Setiawan itu merupakan adik dari Peggy Setiawan. Oke, kakak beradik. Yang sama bekerja juga di Bandung. Tuh, makanya kemarin kan agak beredar juga pernyataan dari Polda Jabar bahwa Peggy ini memiliki nama lain yaitu Robi. Ya. Nah, pada faktanya ini Robi adalah adik dari Peggy. Dua orang yang berbeda. Dua orang berbeda, akan tetapi antara Robi dengan Peggy ini mempunyai hubungan keluarga lah, yaitu kakak adik kandung, dan sama-sama bekerja di Bandung juga. Jadi kalau ada proyek, ada apa, pembangunan rumah ataupun apapun, sering bersama-sama. Jadi Robi dan Peggy ini sering bersama-sama dalam hal pekerjaan begitu, pekerja bangunan begitu di Bandung juga. Nah, ada nggak kemudian kuasa hukum juga nantinya akan menyertakan keterangan dari Robi begitu? Robi juga nanti akan diperiksa, termasuk juga menyerahkan kartu keluarga. Karena kan kalau kita lihat nih, Pak, ini kan yang kemudian membingungkan kita semua adalah di konversi yang lalu Peggy sempat menjawab jika Robi adalah nama gaulnya. Iya, makanya ini kan kadang dari orang tuanya memperkenalkan anaknya. Tuh, makanya kalau kadang kesebutnya Robi, kadang kesebut Peggy. Nah, makanya kita klarifikasi di sini, kalaupun emang dua nama ini emang antara Peggy dan Robi itu dua orang yang berbeda, tapi memiliki hubungan keluarga lah, kakak beradik. Tuh, jadi tidak ada namanya ganti identitas, dua orang yang berbeda. Ini tetap Robi juga orang tersendiri, Peggy juga ya tetap tidak mengganti identitas. Oke, tapi begini Pak, di konvers beberapa hari yang lalu pada saat kita melihat bersama-sama, jurnalis Kompas TV sempat menanyakan kenapa kemudian Peggy ini sempat ganti nama menjadi Robi. Kemudian Peggy menjawab, enggak, itu nama gaul saya. Respon Anda? Iya, ya kadang Peggy juga di lingkungan masyarakat di Bandung juga kadang suka ketuker itu Peggy sama Robi. Tuh, makanya ini muncul nama Robi ini kan ya padahal ini sama-sama keluarga. Alasannya apa kemudian berganti nama disebutkan Peggy kalau misalkan Robi itu nama gaul untuk mengelabui begitu dari kejaran polisi? Tidak. Ya kalaupun memang untuk mengelabui, kenapa harus pakai nama Robi? Karena Robi itu kan nama adiknya. Jadi tidak ada untuk mengelabui ataupun mengganti identitas. Makanya kemarin dipertegas pada saat pemeriksaan Luciana juga bahwa ada salah satu poin pertanyaan itu yang dipertegas. Itu apakah pernah ganti nama, apakah ada alias, ada ganti identitas ya dengan nama Robi. Tapi keluarga siap untuk nanti jika polisi kemudian memanggil adik dari Peggy yang bernama Robi ini, termasuk juga menyertakan kartu keluarga misalkan untuk biar lebih valid begitu? Siap. Karena kemarin juga sudah disebut dari rangkaian keluarga, hubungan keluarga. Apabila nanti dari pihak kepolisian, dari pihak penyidik memanggil Robi Setiawan pun ya kami siap menghadirkannya. Oke. Saya ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, bagaimana respon Anda ini soal mungkin bagi publik agak sedikit membingungkan begitu, termasuk juga saya, Robi, Peggy, dan respon Anda seperti apa, Prof? Ya, begini Pak, memang ini kan perkara terlalu lama ya, 8 tahun ya.
Oleh karena itu istilah-istilah nama, kemudian kekuatan ingatan, ya apalagi masih remaja pada waktu itu, bisa jadi seperti itu. Tapi dalam kita sebagai orang Indonesia, data kependudukan kan jelas. Nanti kita bisa lihat, Pak Lurahnya bagaimana bisa menjelaskan, Pak RT-nya bagaimana, kakaknya bagaimana. Betul. Ini kan tanda petik sudah dewasa. Jadi kalau terhadap PG, Robi, kemudian nama-nama lain, saya kira itu biar berkembang. Penyidik berdasarkan pada dokumen yang sah bahwa sebetulnya siapa saja PG, siapa Robi. Ini yang jelas. Oleh karena itu jangan sampai terkecoh. Kalau terkecoh tidak bisa, akan mensulit nanti. Ini yang menjadikan suatu problem tersendiri. Jadi dokumen-dokumen kependudukan, kemudian dokumen-dokumen penyidikan 8 tahun yang lalu, kemudian keterangan-keterangan terdakwa atau terpidana yang sudah diperiksa, itu saya kira memberikan suatu ingatan yang jelas ya kepada bahwa sebetulnya apakah ini R, apakah P, kan gitu. Apakah ini keliru, kan gitu. Itu yang saya kira kejelian dari penegak hukum. Karena ini juga jangan sampai terjadi error in persona. Jangan-jangan bukan P, ini R, kan gitu loh. Nah, data-data itu selain terkait dengan data dokumen yang sah kewarganegaraan, mungkin perlu DNA, kan begitu, Pak. Jangan sampai ini bukan P anaknya A, kan juga. Ini yang kesulitan kalau kita suatu perkara itu terlalu lama, gitu, Mbak. Jadi menurut Anda perlu juga tes DNA? Ya, kalau memang itu nanti orang tuanya bukan anaknya dan sebagainya, saudara kandungnya apa tidak, akan perlu juga. Karena ini sudah 8 tahun, makanya dalam pembuktian ini saya kira tidak hanya pembuktian saksi-saksi, keluarga, teman dekat, tapi dengan scientific crime investigation. Jangan sampai terjadi keliru. Ini saya katakan sebagai reputasi Polda Jabar untuk menentukan bahwa pelakunya itu betul A atau B, gitu Pak. Jadi tidak hanya pengakuan katanya begitu ya, tapi juga perlu scientific crime investigation juga ya di sini ya, yang kemudian harus benar-benar penyidik tampaknya harus cermat betul begitu karena ini jadi atensi publik. Nah, Pak Yudya ini kan kalau kita lihat pada konvers beberapa waktu yang lalu, Peggy sempat mengatakan saya bukan pembunuhnya, saya rela mati, itu fitnah. Mengapa begitu tegas sekali dikatakan oleh Peggy? Iya, karena kami menilai juga begitu komunikasi dengan Peggy, ya kami juga meyakini bahwa Peggy ini bukanlah pelakunya. Kami meyakini juga dari data-data DPO yang kami dapat, yang dirilis oleh Polda juga ya, ini secara kriteria DPO itu ya tidak masuklah ke kriteria Peggy. Ditambah lagi dengan beberapa kesaksian dari teman kerjanya, keluarganya, tetangganya, dan kami yakin ini bukanlah Peggy. Kalaupun emang ini Peggy yang disangkutkan dalam perkara Vina, emang ini pernah ada kejadian juga di 2016 itu sempat kan motornya itu disita juga. Nah, dari keluarga juga sudah menyatakan bahwa Peggy ini ada di Bandung. Nah, ini kan suatu petunjuk. Kalaupun emang Peggy ini yang menjadi pelaku, ada kaitannya dengan perkara Vina, ya tentunya pada tahun 2016 juga pasti akan dikejar ke Bandung. Karena dari keluarganya sudah bilang ke penyidik yang mengambil motor itu bahwa Peggy-nya ada di Bandung, sedang bekerja. Tuh, makanya kami meyakinilah, tetap memperjuangkan Peggy bahwa ini bukan Peggy yang dimaksud oleh pihak kepolisian. Udah tahu belum Pak informasi soal katanya ada 5 nama Peggy? Nah itu di makanya lingkungan... ini kan nama Peggy ini kan banyak. Namanya Peggy Iriawan, ada Peggy Iriawan mungkin, makanya ini pada bermunculan ini Peggy ya kita juga karena yang akan tetap membuktikan, mengejar ini kan dari pihak kepolisian. Oke, kalau bukan Peggy yang Anda pada saat di Polda Jawa Barat dihadirkan, lantas siapa yang harus tanggung jawab kalau menurut Anda? Yang paling bertanggung jawab tetap dari pihak kepolisian, karena Peggy ini kan diambil, ditangkap, ditahankan oleh pihak kepolisian. Makanya kita juga mempersiapkan
langkah hukum lah. Nah oke, kan ada juga nama Suharsono alias Bondol yang kemudian dipanggil oleh polisi sebagai saksi ya kan, karena Suharsono ini menceritakan bahwa memang Suharsono ini mengaku bahwa Peggy bersama dirinya di Bandung pada saat malam kejadian. Ada buktinya? Iya, makanya dari Suharsono sendiri kan berani muncul mengungkap. Nah, ini juga kita sedang mempersiapkan saksi-saksi lainnya, karena ini kan kita harus mundur 8 tahun ke belakang, Mbak. Makanya kita mempersiapkan, mengingat dari pihak keluarga, dari teman-temannya siapa saja pada saat 8 tahun yang lalu, gitu. Karena ini kan bukan ingatan yang fresh lah, baru, karena 8 tahun ini emang harus ditelusuri siapa saja di sana, dengan siapa aja, di mananya. Cuman kemarin juga dari adiknya juga sudah dalam pemeriksaan juga yang menyatakan bahwa pada saat kejadian, sebelum kejadian pun Peggy ini sudah ada di Bandung. Tuh, ada pekerjaan di sana. Disertakan bukti selain keterangan Suharsono? Kita nanti ada rencananya, ini sedang didalami. Itu ada 2016 itu ada pernah catatan buku terkait pembagian upah bayaran. Jadi itu dari tahun berapa itu ada ketemu, dan nanti mungkin kita bisa diperkuat dengan itulah, karena itu ada pembagian, karena pembayarannya kan tiap minggu tuh untuk bangunan, gitu. Makanya ini kita akan coba cross check. Itu bukti pembayaran begitu ya, yang kemudian menjadi Anda sertakan begitu, bisa disertakan juga dengan kesaksian dari Suharsono. Tapi begini, bukti percakapan begitu yang kemudian merujuk kepada Peggy ini memang betul ada di Bandung, ada tidak? Bukti percakapan WhatsApp misalkan, percakapan di media sosial atau di telepon seluler begitu? Nah, kalau kita flashback-nya ke belakang ini kan sangat lama sih ya, Mbak ya. Kalaupun WhatsApp ini mungkin tenggang waktu 8 tahun itu ya mungkin sudah pada kehapus. Makanya kita mencari pembuktian yang kira-kira mengarahkan pada tanggal tersebut, bulan tersebut. Ini posisi Peggy itu sudah ada di Bandung, tidak ada di Cirebon atau di TKP. Itu yang jadi poin kita. Makanya kita coba mengejar, mencari teman-teman Peggy yang pada saat itu bersama-sama di Bandung. Oke. Secara bukti chat atau apa kita juga masih kalau dari WA apa kan agak sulit juga ya. Cuman yang bisa rangkaian itu kan dari pihak kepolisian. Makanya kita ya gimana? Oke, baik. Saya ke Prof Hipnu. Prof Hipnu, ini kan kalau kita lihat kan Peggy ini sudah dicari selama 8 tahun lamanya, dan baru 2024 berhasil ditangkap begitu oleh pihak kepolisian. Nah, ada tidak potensi ada obstruction of justice di sini, pihak-pihak yang kemudian melakukan perintangan sampai akhirnya 8 tahun ini Peggy baru bisa ditangkap kemarin? Ya, ini Mbak, ini sesuatu yang menarik sekali Mbak. Menariknya pertama bahwa kalau ada dugaan DPO pasti berkaitan dengan obstruction of justice. Kalau terkait dengan obstruction of justice, biasanya orang tanda petik punya kemampuan. Karena obstruction of justice itu adalah menyembunyikan pending judicial proceeding. Menyembunyikan, menghilangkan, menutupi, menghalangi, dan sebagainya. Itu Mbak, itu konteksnya seperti itu. Sekarang pertanyaannya, kalau yang disampaikan Pak Ramadan tadi, Peggy sebagai tukang batu, misalkan gitu, sebagai rakyat biasa, mungkinkah ada yang melindungi? Nah, itu pertanyaan begitu. Kalau kita Mbak lihat kasus-kasus DPO yang lain, obstruction of justice itu punya kemampuan ekonomi, punya finansial, punya kemampuan otoritas kekuatan. Gitu. Makanya dalam konteks obstruction of justice itu orang yang berkepentingan. Siapa berkepentingan? Terhadap subjek atau terhadap objek keluarga besar. Bagaimana terhadap subjek objek? Berarti punya kekuatan. Itu yang sekarang kami teliti, yang terjadi seperti itu. Bukan karena subjek yang tidak punya kemampuan apa. Ini yang menarik bagi kami.
sebagai orang perguruan tinggi, ini rakyat biasa, kuli kan gitu kan, tadi dengan bang apa upahnya bulanan gitu kan, lah apakah mungkin? Nah ini yang saya kira, tapi mungkin juga bisa mungkin, tapi yang biasanya normal terjadi terkait obstruction orang punya kemampuan. Oke. Ya kita backing lah Mbak gitu Pak. Lalu bagaimana dengan 2 DPO yang kemudian Polda Jawa Barat ini mengoreksi katanya salah sebut? Lah bisa jadi, makanya ini kan masih bergulir, bisa bergulir 2 itu memang betul atau tidak. Tapi kalau memang sampai tidak ketemu, berarti kalau memang data nanti ditemukan pasti ada obstruction of justice. Banyak punya kemampuan untuk melindungi, menyembunyikan, menghilangkan. Konteksnya pending judicial proceeding. Coba Mbak lihat kasus-kasus yang kemarin kita lihat di KPK, adalah penasihat hukumnya. Ya kan, kemampuan. Kemudian di Jaksa Agung, kasus tambang adalah orang-orang yang berkepentingan. Gitu tuh Pak. Kemudian kita dulu terkenal Pak Pau, orang juga penting. Kan begitu. Nah ini siapa? Pertanyaannya, apakah karena tidak kemampuan Polda Jawa Barat untuk mengusut yang kecil, ataukah memang pada saat itu ya sudahlah 8 aja, yang 3 nggak usah diurus. Lah, apakah seperti itu? Lah ini yang juga timbul pertanyaan, karena dalam suatu pengungkapan perkara, kadang-kadang kalau yang sudah tertangkap sudah ya sudah, karena saking banyaknya perkara, jadi tidak sampai pada tuntas perkara yang bersangkutan. Dan Anda melihat ini tidak sampai tuntas begitu pada saat 8 tahun yang lalu begitu, sehingga harus memberikan PR kepada penyidik dan Kapolda yang baru saat ini. Iya. Oke. Iya Mbak, tampaknya seperti itu Mbak. Oke, saya ke anggota Kompolnas Pak Yusuf Warshim. Pak Yusuf, gimana nih? Kemarin katanya sudah bertemu untuk meminta klarifikasi dari Kapolda Jawa Barat dan para penyidik yang kemudian saat ini menangani kasus dari pembunuhan Eki dan juga Vina. Update-nya seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi kemarin kami sudah 1 harian di Polda Jabar, diterima Kapolda, diterima Inspektorat Pengawasan Daerah. Secara umum disampaikan kepada kami oleh Kapolda, termasuk ya rilis soal DPO yang 2 itu tidak ada, itu kemarin. Tentu dalam proses permintaan klarifikasi kami lebih banyak meminta dan mendalami kepada penyidik. Ya. Kami bertemu dengan Dirkrimum Polda Jabar, kami bertemu dengan penyidik yang saat ini Polda Jabar, tim penyidik saat ini. Baru kita juga bertemu dengan penyidik Polda Jabar yang lalu, 8 tahun yang lalu. Kita juga bertemu dengan penyidik Polresta Cirebon yang lalu. Ya. Jadi kami sudah dalami bagaimana SOP, siapa saja yang di-AP di dalam penyidikan, di Polresta Cirebon, hambatan-hambatan apa, itu kita sudah dalami terkait dengan penanganan di Polresta Cirebon. Termasuk mengapa dilimpahkan ke Polda Jabar, itu juga sudah kita dalami. Yang terkait dengan pelimpahan itu, kami meyakini karena alasan menghindari konflik kepentingan, yang kebetulan ayah korban berada di Polresta Cirebon, sehingga untuk itu dilimpahkanlah oleh Polresta, perintah Kapolres langsung untuk dilimpahkan ke penyidikannya Polda Jabar. Kami meyakini alasannya itu, walaupun tentu ada alasan-alasan tertentu yang barangkali ada itu, tapi kami meyakini di situ menghindari konflik kepentingan. Nah, setelah dilakukan penyidikan di Polda Jabar, tentu kami menggali kembali terkait dengan siapa saja yang di BAP di dalam proses penyidikan sampai dilimpahkan ke jaksa penuntut umum dan disidangkan, kemudian divonis. Termasuk kami juga menggali apakah keputusan DPO itu sudah ada pada waktu itu, hasil klarifikasi sudah ditetapkan DPO, maka dia bunyi di dalam putusan pengadilan. Bagaimana upaya pencarian DPO? Dari klarifikasi yang kami dapatkan, penyidik Polda Jabar melakukan pencarian. Hanya memang Peggy, kita kaitkan langsung kepada Peggy yang dimaksud. Penyidik Polda Jabar yang telah menangkap, tim penyidik saat ini yang telah menangkap, itu telah memiliki petunjuk-petunjuk bahwa Peggy yang selama yang dicari, ya Peggy yang ditangkap itu. Rumah yang didatangi kemarin itu adalah rumah yang telah didatangi oleh penyidik Polresta Cirebon. Hanya sekali lagi, ini kan kasusnya bermula ada laporan kecelakaan yang itu sudah dikuburkan korban
selangnya itu cukup ya kalau dalam konteks kejadian waktunya, tempusnya itu sudah cukup lama, sehingga hitungan waktunya kami tidak bisa menyebutkan di sini karena ada proses penyidikan terhadap Peggy. Ini nanti mempengaruhi penyidikan. Waktu penyidik untuk mendatangi rumah yang dimaksud pada saat ini, rumah yang didatangi kemarin saat ini, itu memang Peggy-nya sudah tidak ada. Jadi itu selangnya sudah lama. Selang penyidik mendatangi rumah itu sudah lama dari tanggal peristiwa 27 Agustus. Hanya tanggalnya tidak bisa kami sebutkan karena itu terkait dengan materi penyidikan terhadap Peggy pada saat ini. Jadi kami telah melihat bahwa paparan penyidik tim penyidik saat ini meyakini bahwa Peggy yang dicari selama ini ya Peggy yang telah ditangkap itu. Berdasarkan bukti-bukti yang sudah kami lihat sendiri. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah mengapa baru sekarang begitu ya Peggy ini ditangkap setelah 8 tahun yang lalu. Kalau kata Pak Yudi Alamsyah kan sebenarnya pihak keluarga sudah mengatakan kepada penyidik kepolisian pada saat itu Peggy ini berada di Bandung. Jangan dijawab dulu Pak Yusuf Warshim, kita jeda dulu sejenak. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas bagaimana pengusutan dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Sudah hadir bersama melalui sambungan Zoom ada kuasa hukum dari Peggy, kemudian juga ada dari Kompolnas Pak Yusuf Warshim dan juga ada Prof. Hipnu Nugroho. Saya melanjutkan pertanyaan saya tadi ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, ini kan kalau dilihat kan kenapa baru sekarang sih ditangkap, itu kan pertanyaannya. Padahal katanya keluarga ini memang sudah memberikan keterangan kepada penyidik, memang Peggy ini ada di Bandung. Ya, soal di Bandung itu bisa dipahami itu alibi, yang itu siapapun yang ketika dituduhkan ya pasti punya alibi, dan kami tentu mendorong penyidik yang saat ini untuk bisa mematahkan alibi itu dengan kesaksian yang lebih kuat. Nah, terkait dengan mengapa pencarian itu dilakukan hanya tidak optimal, itu saja, tidak maksimal. Mengapa tidak optimal? Pertama, petunjuk-petunjuk oleh penyidik sebelumnya itu tidak diyakini, tidak diyakini betul. Nah, yang kedua, fokus pencariannya kan karena juga penyidik ini juga ada tumpukan perkara lain, jadi terkadang-kadang terpotong dengan tumpukan perkara lain, ya keterbatasan sumber daya manusia juga kan, sehingga terpotong masa pencariannya kan, itu kan harus waktu dan fokusnya itu terpotong sehingga menjadi tidak maksimal. Jadi kami menyimpulkan ya pencarian pada waktu itu untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk yang lebih kuat di mana keberadaan Peggy yang telah ditangkap pada saat ini itu tidak benar-benar kuat dan tidak diyakini betul. Nah, kemarin mengapa ditangkap? Kami harus akui memang karena sudah viral. Nah, jadi semua energi dikerahkan loh, sudah viral, sudah menjadi perhatian publik. Polri harus responsif. Menjadi masalah kalau Polri tidak responsif. Nah, itu menjadi masalah. Nah, itu menjadi masalah. Karena ini viral, ya seluruh energi perhatian ya dikerahkan secepat mungkin. Akhirnya dengan cepat dan bergerak cepat dikerahkan semua personil yang ada ya mendapatkan petunjuk baru, diyakini bahwa Peggy yang selama ini dicari ini orangnya. Jadi Anda mengatakan bahwa memang ya karena viral begitu ya kan? Ya harus diakui. Ya itu harus diakui karena viral, kemudian atensi publik begitu besar, begitu kasus ini kemudian mencuat lagi. Mungkin tadinya berkasnya ada di paling bawah begitu ya, terlupakan, baru dicek lagi, dibuka lagi begitu ya setelah 8 tahun, Pak Yusuf. Termasuk juga ada tadi saya menanyakan soal potensi obstruction of justice, kemudian tadi juga sudah dijawab oleh Prof. Hipnu, karena ini 8 tahun. Anda melihatnya adakah keterangan dari pihak kepolisian soal ini? Terkait dengan obstruction of justice, dugaan obstruction of justice itu kami lihat ada, karena itu juga ada dalam fakta persidangan di dalam pembuktian. Kami tidak bisa menyebutkan pihaknya karena ini juga terkait dengan penyidikan Peggy pada saat ini, tapi kami meminta agar ini diusut. Nah, ada rekayasa keterangan saksi yang itu menutupi proses peristiwa yang terjadi pada di TKP dan di area TKP itu ditutupi oleh rekayasa saksi itu. Nah, ini kami dorong agar ini diusut. Kami juga mengingatkan tentu dalam penyidikan ini siapapun pihak-pihak apabila mengalami mendengar
dan melihat itu tidak memiliki rekayasa apapun, termasuk di dalam keterangan memberikan alibi, karena itu bisa berpotensi obstruction of justice. Nah, ini kami dorong untuk diusut, tapi kami tidak bisa mendetailkan karena ini terkait dengan materi penyidikan yang sedang berlangsung terhadap Peggy pada saat ini. Oke, saya hargai itu Pak Yusuf. Tapi kemudian Prof. Ibnu mengatakan kalau ada obstruction of justice biasanya kan yang punya kuasa, yang punya kewenangan. Ya, yang punya kewenangan itu kan tidak selalu terkait dengan aparat. Nah, siapapun yang berwenang terhadap siapapun yang berkepentingan terhadap perkara itu, dia memiliki kewenangan untuk memperlancar atau tidak memperlancar, termasuk untuk menutup-nutupi fakta dan kejadian yang sebenarnya. Tapi tadi Anda menyebut karena memang sudah ada penjelasan dari kepolisian, memang kasus ini dilimpahkan ke Polda Jawa Barat karena untuk menghindari konflik kepentingan di Polresta. Kami menganalisis fakta-fakta itu dan kami meyakini betul ini pertimbangannya menghindari konflik kepentingan karena orang tua korban berada tugasnya di Polresta Cirebon yang pada saat itu tidak dipindahkan. Artinya barangkali Kapolresta saat itu agar lebih fair, lebih betul-betul objektif, penyidik yang menyidik adalah penyidik Polda Jabar. Itu yang kita yakini. Oke, Prof. Ibnu, respon Anda? Ya, saya kira itu wajar ya. Karena tadi konflik kepentingan, apalagi korban ada sebagai ayahnya, sehingga untuk menjaga objektivitas dalam suatu penanganan perkara itu ditarik. Itu biasa terjadi kan itu, karena penyidiknya adalah juga anggota kepolisian. Betul. Adalah bapaknya. Ini saya kira itu bisa diterima. Pelimpahan ini clear Pak Yusuf. Ini kan publik kan bertanya kenapa dari Polresta dibawa ke Polda? Ada apa? Nah, hari ini saya kira memberikan suatu pendapat kepada publik yang sangat kita apresiasi seperti itu. Ya, itu Mbak. Tapi yang kedua Mbak, ini Mbak, yang obstruction of justice itu memang betul memang ya ada kepentingan ya. Kepentingan itu dalam arti luas loh ya. Tidak hanya kekuatan, kepentingan perkara. Sekarang pertanyaannya, kepentingan perkara ini juga nanti kalau sampai 8 tahun, apakah bekerja sendiri? Apakah turut serta ada pihak yang melindungi? Gitu Mbak. Ini tuntasnya harus seperti itu nanti. Melebarnya ke sana. Kan itu 8 tahun loh. Suatu yang tidak singkat loh ya. Betul. Sampai menguak kembali gara-gara ada film No Viral Justice. Kan sekarang begitu. Sehingga nanti kalau sampai pada obstruction of justice, mungkin pesan saya, ini juga harus dilidik pada siapa saja orang yang berkepentingan itu berlindung. Kepada siapa saja itu yang memberikan keterangan kepada yang ada di dalam suatu lokus dan tempus delictinya seperti itu. Karena ini juga sebagai pembelajaran. Kami harap sebagai perguruan tinggi itu setiap tindakan punya dimensi pencegahan. Setiap tindakan pembelajaran bagi semua pembaruan penegakan hukum ke depan di Indonesia. Itu Mbak, menurut saya seperti itu. Oke, termasuk juga seberapa besar peluang ada obstruction of justice ini akan ada kasus tersendiri begitu terbuka. Anda melihat seperti itu Prof. Ibnu? Dan harus dituntaskan. Iya, karena ini kan tindak pidana pokoknya. Tindak pidana lainnya yaitu obstruction of justice. Dan itu sering terjadi dalam kasus-kasus yang biasanya kasus-kasus yang melibatkan tanda petik, kasus-kasus tentang kekayaan, kasus-kasus tentang kelas high. Tapi ini kan kecil Marcel gitu loh. Pertanyaannya sampai segitukah bahwa ini juga sampai obstruction of justice? Kepentingannya apa? Ini harus dilirik nanti. Adakah suatu kepentingan yang lebih besar? Nah, itu Mbak. Pak Yusuf ini kan juga yang kemudian menjadi sorotan adalah 2 DPO yang kemudian disebutkan oleh kepolisian pada saat keterangan resmi beberapa waktu yang lalu. 2 DPO ini dikoreksi begitu, salah sebut. Jadi ini gimana sebenarnya? Sudah ada klarifikasinya dari kepolisian? Ini sesuatu yang baru dan ini disadari betul oleh penyidik, terutama oleh Kapolda. Kapolda ini kan Pak Wiyagus, mantan penyidik KPK yang track recordnya di dalam penyidikan. Sering menyidik orang yang tidak pernah mengaku tapi bisa terungkap di dalam pembuktian. Itu kita akui itu Pak Wiyagus. Jadi mereka menyadari bahwa ini sesuatu yang baru. Kami menyarankan apakah ini sudah final, apakah nanti masih bisa. Memang mereka meyakini bahwa nanti pun sama gitu, nanti pun sama. Artinya
Nama ini tidak akan dihapus, Andi dan Dani tidak akan dihapus kecuali di dalam fakta persidangan nanti. Hanya berdasarkan bukti-bukti yang sudah kami lihat dipaparkan oleh penyidik meyakini. Jadi kan di dalam putusan itu kan juga hakim meyakini. Bukti-bukti yang dipaparkan itu kalau hakim tidak meyakini bersalah ya tidak bersalah gitu. Nah, penyidik meyakini berdasarkan bukti-bukti ini Andi dan Dani ini hanya sekedar nama. Apabila dicari fisiknya dipastikan tidak akan ada. Jadi ini ya, tapi kami bersaran untuk terus memperkuat pembuktian scientific crime investigation, memastikan keberadaan secara fisik ada orangnya Andi dan Dani atau tidak. Yang kedua, karena ini kami masih menganalisis secara komprehensif, akan kami rekomendasikan untuk finalnya kami tetap mencatat ini sementara, finalnya perlu juga dimintakan keterangan ahli. Itu. Keterangan ahli dalam hal ini juga perlu nggak sih sampai ada lie detector? Ya, kami juga mempertimbangkan, tapi kepada siapa lie detector tidak bisa kami sebut karena sedang proses penyidikan terhadap Peggy. Kami menyarankan juga digunakan lie detector. Oke, salah satunya itu ya, karena memang harus ada teknologi yang jangan sampai polisi harus lebih pintar dibandingkan dengan pelaku kriminal ya begitu ya. Rekomendasi apa lagi yang kemudian diberikan oleh Kompolnas setelah pertemuan kemarin, Pak Yusuf, selain juga menghadirkan ahli? Ya, kami tentu kaitannya dengan akuntabilitas dalam penanganan perkara, karena ada sesuatu dalam proses penyidikan itu yang sebelumnya kan kecelakaan dianggapnya, dilaporkannya, sehingga dengan cepat korban dikuburkan. Proses penguburan korban itu sebagian ya merusak barang bukti ya, merusak barang bukti, termasuk barang bukti sperma yang ada di tubuh korban itu memang dari segi waktunya secara saintifik sudah tidak mungkin bisa dilakukan tes DNA karena waktunya sudah dilewati. Jadi itu. Nah, ini tentu proses menyimpulkan laka lantas di Polsek yang bukan di wilayah Polresta Cirebon itu, yang kemudian dibuat laporan itu termasuk penangkapannya, kami menyarankan untuk dilakukan audit agar ada pertanggungjawaban, ada akuntabilitas bahwa proses awalnya ini memang benar-benar sesuai dengan SOP yang berlaku di dalam penyidikan tindak pidana, termasuk bagaimana menyimpulkan laka lantas di Polsek itu. Memang betul harus ada audit dari hulunya, jangan sampai tetap harus ada pertanggungjawaban sampai 8 tahun ini berlalu dan baru mencuat sekarang, begitu ya Pak Yusuf ya. Terakhir saya ke Pak Yudia. Pak Yudia, ini informasinya kan Peggy ini akan mengajukan pra-peradilan, update-nya seperti apa, dan saat ini hari ini siapa lagi yang akan diperiksa dari pihak Peggy dan juga keluarga Peggy? Ya, sampai hari ini kita belum menerima panggilan ke pihak keluarga lain lah. Sampai hari ini belum ada pemeriksaan ataupun panggilan dari pihak penyidik. Baru kemarin saja dari adiknya, Luciana. Termasuk nanti kalau Robi dipanggil juga berarti siap ya? Siap. Kami akan hadirkan lah, kalaupun memang itu diperlukan. Untuk pengajuan pra-peradilan gimana nih, Pak Yudia? Gimana, Mak? Pra-peradilan. Oh, pra-peradilan, iya. Pra-peradilan juga, ya kita juga kan tidak mau asal-asalan, karena ini permasalahan yang sangat viral, rumit juga. Kita harus tetap berhati-hati lah, karena di sini kita peradilan juga kan suatu institusi lah, karena tenggang waktunya juga sangat panjang, tenggang waktu perkara 2016 sampai dengan sekarang. Makanya ini tadi berbicara syarat kepentingan, ya kami menilainya syarat kepentingan, apalagi ini dalam putusan pengadilan saja kan sudah disebutkan 3 DPO. Nah, sekarang kepentingannya siapa ini? Sampai dengan DPO 3 ini menjadi 1. Ini beban berat yang diberikan penyidik kepada
Peggy. Karena secara hukum putusan perkara ini sudah ada putusan yang ingkrah. Dan 3 DPO ini masuk dalam putusan. Inilah yang harus ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Kalaupun ini ada rangkaian kebohongan dari awal yang menyebutkan 2 DPO-nya ini asal-asalan ataupun tidak ada orangnya ataupun alibi apapun. Nah, ini yang harus bertanggung jawab siapa? Karena pada awal penyidikan ini pasti yang melakukan penyidikan kepolisian. Kepolisian bahkan kejaksaan disidangkan di pengadilan sampai rangkaian kebohongan itu menjadi produk hukum. Nah, ini siapa yang harus bertanggung jawab? Makanya kami juga mempersiapkan pra peradilan ini ya, kita harus hati-hati, harus jeli apa saja yang harus kita masukkan. Makanya ini kan masih ada tenggang waktu lah. Kami juga fokuskan biar pra peradilan ini benar-benar kita ungkap faktanya seperti apa. Oke, termasuk juga berarti sudah mengajukan pra peradilan atau dalam proses? Masih dalam proses? Masih dalam proses, diajukan belum, kita masih menyusun, mendalami, tuh. Mudah-mudahan sih secepatnya lah kita ajukan. Pekan depan atau pekan ini? Insya Allah tepatnya kita ajukan. Termasuk juga tim kuasa hukum dari Peggy tentunya harus menyiapkan secara matang betul bukti-bukti yang kemudian nanti akan dibuktikan di persidangan bahwa klien Anda tidak bersalah. Betul, karena kita yang menjadi suatu kendala juga ini kan tenggang waktu perkara ini kan lama juga 8 tahun. Makanya kita menggali kronologisnya, bukti yang bisa kita ajukan, kita cari saksi-saksi juga kita perdalam, biar kita lebih tidak asal lah lakukan gugatan pra peradilan. Oke, terakhir Prof. Hipnu, bagaimana supaya benar-benar secara terang benderang kasus ini memang nantinya benar-benar tuntas begitu sampai ke persidangan? Jadi pertama dalam pengungkapan Peggy ini betul-betul dengan scientific crime investigation. Itu satu. Jadi jangan sampai tadi Pak Sahri mengatakan ada Peggy 1, Peggy 2, Peggy 3. Usut KTP, KK, sekolah SD, TK, SMP, paling tidak kan mungkin sudah SMP. Kan jelas itu, fotonya kan jelas ada semua. Sehingga jangan sampai terjadi mistak, kesesatan. Yang kedua, terkait dengan DPO. Ini menarik ini, DPO. Karena gini Mbak, dalam suatu penulisan BAP atau penulisan putusan, ketika menyebut orang, itu identifikasi harus ada. Nggak bisa Yusuf siapa? Oh Yusuf Kompolnas ABC. Enggak. Kok Yusuf ini saya kira pada waktu itu ya, ketika flashback ke 8 tahun yang lalu, ketidakcermatan dalam menuntaskan identifikasi subjek-subjek yang tersebut di dalamnya. Sehingga sampai sekarang, Andi itu siapa lagi? Ini akan menjadikan suatu problem ke depan. Nah, ini pengalaman juga bagi para penegak hukum lain. Ketika menyebut orang, identitasnya jelas, alamat di mana, jelas dan sebagainya. Jangan sampai menyebut orang tanpa identitas. Ya, kalau nggak ada masalah, ini kan DPO. Jangan sampai menyesatkan ya. Menyesatkan ini. Berarti sejak awal memang ada suatu keliruan dalam penuntasan berita-berita acara, dokumen-dokumen yang tidak cermat. Gitu. Kita akan tunggu bagaimana juga Kompolnas tampaknya memberikan atensi dan juga pendampingan untuk kasus ini benar-benar terungkap secara tuntas. Terima kasih Pak Yusuf Warshim telah bergabung bersama kami dari Kompolnas, kemudian dari kuasa hukum dari Peggy. Terima kasih Pak Yudya dan juga Prof. Hipnu. Terima kasih telah bergabung bersama kami Bapak-Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Yusuf. Pak Sari.